Ada cerita-cerita yang saking luar biasanya, sampai-sampai sains pun angkat tangan. Nah, hari ini kita bakal bahas dua kisah nyata yang akan memaksa kita mempertanyakan di mana sih batas antara keajaiban dan ilmu kedokteran modern. Coba bayangin ya, di satu sisi dunia ada seorang anak laki-laki di Brazil yang lahir dengan kelainan fatal. Di sisi lain, seorang mahasiswi di Italia mengalami cedera otak parah yang bikin dokter angkat tangan. Dua kasus yang kelihatannya sama sekali nggak nyambung, tapi keduanya punya kesimpulan medis yang sama. Mustahil untuk sembuh. Terus apa dong yang nyambungin dua kesembuhan yang ya secara medis nggak masuk akal ini? Jawabannya itu bukan obat baru atau teknologi canggih. Jawabannya justru ada pada seorang remaja programmer komputer yang udah meninggal di tahun 2006. Aneh kan? Oke, kita bedah ceritanya. Kita mulai dengan memperkenalkan jembatan yang nggak terduga antara dua cerita ini, yaitu seorang anak muda bernama Carlo Acutis. Kalau dilihat sekilas, Carlo Acutis ini ya kayak remaja milenial pada umumnya. Suka main video game, jago banget sama komputer. Tapi, dia pakai keahlian teknologinya ini untuk sesuatu yang unik banget. Dia bikin katalog online mujizat-mujizat ekaristi dari seluruh dunia. Gara-gara ini, dia sampai dijuluki Santo Pelindung Internet loh. Carlo ini punya moto hidup yang keren banget. Setiap orang terlahir sebagai sosok original, tetapi banyak yang mati sebagai fotokopi. Ironisnya, setelah dia meninggal di usia 15 tahun karena leukemia, justru kehidupannya yang original inilah yang jadi sumber inspirasi untuk keajaiban-keajaiban yang terjadi setelahnya. Oke, sekarang kita masuk ke kasus yang pertama. Kita ke Brasil, di mana ada seorang anak laki-laki yang kondisinya, mengancam jiwa. Namanya Mateus Viana. Dia lahir dengan kondisi langka yang disebut pankreas anuler. Gampangnya, pankreasnya itu tumbuh melingkar dan mencekik ususnya. Akibatnya, makanan apapun nggak bisa masuk. Dia muntah terus-terusan. Kondisi medisnya parah banget. Nah, ini bagian yang paling luar biasanya. Tepat di peringatan 7 tahun meninggalnya Carlo, keluarga Mateus datang ke sebuah acara doa. Di situ, Mateus yang waktu itu sakit parah, cuma menyentuh relikwi atau peninggalan Carlo. Dan apa yang terjadi setelah itu, benar-benar di luar nalar. Dalam hitungan jam aja, anak yang seumur hidupnya nggak bisa makan, tiba-tiba minta makan. Dan bisa makan dengan normal. Normal! Ibunya, Luciana, melihat kejadian itu bukan cuma soal kesembuhan fisik, tapi juga jadi pesan harapan yang sangat kuat buat banyak orang. Oke, dari Brasil, kita loncat hampir 1 dekade kemudian ke Italia. Ada kasus kedua yang nggak kalah bikin geleng-geleng kepala. Kali ini korbannya Valeria Valverde, mahasiswi 21 tahun yang kecelakaan sepeda parah banget. Dia didiagnosis pendarahan otak masif. Dokter udah lakuin apapun yang mereka bisa, tapi vonisnya suram banget. Kemungkinan hidupnya hampir 0. Di tengah keputusan asaan itu, ibunya Valeria pergi berdoa di makam Carlo Acutis. Dan di hari yang sama, keajaiban mulai terjadi. Tiba-tiba, Valeria mulai bisa napas sendiri. 10 hari kemudian, hasil CT scan nunjukin pendarahan di otaknya hilang total. Tim medisnya benar-benar nggak ngerti lagi gimana itu bisa terjadi. Dan yang bikin kasus ini makin gila itu kecepatan pemulihannya. Dokter bilang butuh rehabilitasi bertahun-tahun kan? Nyatanya, Valeria cuma butuh terapi fisik seminggu buat pulih total. Ini bagian yang menurut para dokter sama nggak masuk akalnya dengan hilangnya pendarahan itu sendiri. Nah, dua cerita ini kan luar biasa banget ya. Ini pasti langsung memunculkan satu pertanyaan penting. Gimana sih peristiwa kayak gini dinilai di zaman yang serba sains dan serba data ini? Oke, jadi gereja Katolik itu punya definisi resmi soal mujizat. Dan definisi ini jadi dasar dari semua proses verifikasi mereka. Jangan salah, proses verifikasi Vatikan ini ketat banget dan sangat ilmiah. Jadi sebelum sebuah kejadian dianggap mujizat, harus ada komisi dokter independen, nggak peduli apa keyakinan mereka, yang harus setuju kalau kesembuhannya itu instan, total, permanen, dan yang paling penting, nggak ada penjelasan ilmiahnya sama sekali. Intinya, mereka harus menyingkirkan semua kemungkinan penjelasan logis dulu. Statistik ini menarik banget loh. Fakta bahwa 99% mujizat yang diselidiki di abad ke-20 itu bentuknya kesembuhan medis, nunjukin kalau sekarang ini pembuktiannya sangat bergantung pada data ilmiah yang konkret dan bisa diverifikasi. Jadi bukan sekedar katanya-katanya. Pada akhirnya, kisah Mateus dan Valeria ini membawa kita ke sebuah persimpangan yang menarik. Ini bukan lagi cuma cerita soal iman, tapi juga soal di mana sih batas pengetahuan ilmiah kita? Ini ninggalin kita dengan satu pertanyaan buat direnungkan, kalau sains dengan semua kecanggihannya bilang sebuah peristiwa itu nggak bisa dijelaskan, terus apa dong yang bisa ngejelasinnya?